Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Faizi Harinastiti dan Aribah Nun Azhari akan mencoba mempresentasikan materi mengenai ketahanan nasional, yaitu salah satu materi dalam mata kuliah Civic Education yang diampu oleh Ustadzah Hurul Budi Murtini, SSC, MSc, Hafidhahullah Ta'ala. Yang pertama, definisi. Logis ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal kata menyerah. Adapun nasional sendiri berasal dari kata nation yang berarti bangsa, sehingga ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai sikap mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa. Adapun secara terminologis atau secara istilah, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang ulet dan tangguh, serta mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, juga gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, maupun kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangannya dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, tujuan. Tujuan ketahanan nasional Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ciri-ciri. Ciri-ciri ketahanan nasional yang pertama adalah didasarkan pada metode Astagatra. Apa itu metode Astagatra? Metode Astagatra terdiri dari 8 aspek. 3 aspek alamiah yang bersifat statis yang disebut dengan Trigatra, yaitu mencakup aspek geografi, kekayaan alam, dan aspek kependudukan. Ditambah dengan 5 aspek sosial yang bersifat dinamis, atau yang disebut dengan Pancagatra, yaitu meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, berpedoman pada wawasan nasional. Yang ketiga, merupakan syarat utama bagi negara untuk maju dan mandiri. Yang keempat, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dan yang kelima, lebih menonjolkan pendekatan persuasif. Fungsi. Ketahanan nasional berfungsi sebagai daya tangkal. Ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan terhadap identitas nasional, integritas eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, sebagai pengarah pengembangan potensi, yaitu sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, sebagai pengarah pola pikir bangsa, yaitu pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya yaitu sifat. Ketahanan nasional bersifat mandiri. Ini berarti percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta tidak mudah menyerah. Yang kedua, dinamis. Dinamis berarti tidak tetap, naik turun, dan bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, wibawa. Ini berarti semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka semakin tinggi pula wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional. Yang terakhir, konsultasi dan kerjasama. Maksudnya adanya sikap saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Asas. Asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan dasar dan wajib dipenuhi bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Juga merupakan tolok ukur baik buruknya ketahanan nasional. Yang kedua ada asas mawas ke dalam serta asas mawas keluar. Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan bangsa berdasarkan nilai kemandirian dan meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Sedangkan tujuan mawas keluar
yaitu dalam rangka mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategis dari luar negeri. Yang selanjutnya ada asas komprehensif integral atau asas menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan bentuk, persatuan, dan perpaduan secara serasi, selaras, dan seimbang. Dan terakhir ada asas kekeluargaan. Asas ini berisi sikap hidup yang diliputi keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan yang terjaga dari konflik yang merusak. Perwujudan. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi yang pertama, ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan serta kesatuan nasional, juga mengandung kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing, serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ketahanan politik. Ketahanan politik mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta mengandung kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta mengandung kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang. Juga mengandung kemampuan untuk menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Dan yang kelima, ketahanan pertahanan keamanan. Ini mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan dan pertahanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya, serta mengandung kemampuan mempertahankan kedaulatan negara untuk menangkal semua bentuk ancaman seperti ancaman konvensional dan ancaman non-konvensional. Dan yang terakhir ada tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh ketahanan nasional. Yang pertama dalam bidang politik. Dalam bidang politik terdapat ancaman berupa pemerintah yang tidak aspiratif dan responsif, atau dapat dikatakan bersikap diktator, seperti pemerintahan yang tidak mau mendengarkan aspirasi atau pendapat dari rakyat. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kemiskinan menjadi ancaman utama bagi ketahanan nasional. Sebuah fakta yang harus disadari adalah masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan sosial pun tidak dapat dihindarkan. Dalam bidang sosial budaya, ancaman terbesar ketahanan nasional adalah di mana keberagaman budaya dan suku bangsa yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa malah sering dijadikan sebagai alat untuk memecah belahkan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat perbedaan ras dan golongan. Masuknya budaya asing yang negatif juga menjadi tantangan bagi ketahanan nasional. Dan yang terakhir, tantangan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dari dalam negeri, ada ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, dan dari luar semisal pelanggaran wilayah laut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kekeliruan dalam presentasi kami. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.